Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk kesempatan kali ini, pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang kelanjutan dari Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, kita bahas tentang sumber sosiologis sebagai dasar negara. Pancasila digunakan, diangkat dan disetujui oleh the founding fathers menjadi azas dan dasar negara Indonesia, merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri negara yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan sehingga menjadi satu kesatuan dan sepakat untuk mendirikan suatu negara yang berdasarkan Pancasila yang diberi nama NKRI. Dasar kesepakatan ini didasarkan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, seperti sila pertama yaitu mengandung nilai-nilai religius yang mengakui adanya nilai-nilai ketuhanan sebagai bangsa yang religius, bahwa agama itu sudah ada jauh sebelum lahirnya Pancasila. Kristen, Protestan, Buddha, Katolik, Hindu, Islam itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan merupakan kesepakatan dari pendiri negara sebagai bangsa yang religius. Indonesia itu dirangkul atau disatukan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini contoh bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu merupakan kesepakatan para leluhur, para pendiri negara kita. Berikutnya kita lihat sila kedua. Sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia sebagai negara bekas jajahan memiliki latar belakang yang sama dari masing-masing daerah-daerah yang membentuk menjadi sebuah negara. Apa kesamaannya? Yaitu bahwa hampir seluruh wilayah-wilayah di Indonesia itu merupakan negara jajahan. Oleh sebab itu muncul keinginan untuk bersatu melawan penjajahan, atau bisa dikatakan adanya perasaan senasib sepenanggungan, ya, kurang lebih dikatakan seperti itu, sama-sama bekas daerah jajahan. Karena itu kalau menentang penjajahan hanya dilakukan oleh masing-masing daerah saja, rasanya kemerdekaan itu akan sulit dicapai. Oleh sebab itu muncullah keinginan untuk bersatu. Yang pertama sekali itu dimulai dari adanya organisasi Budi Utomo, Indise Partij, dan beberapa organisasi lainnya yang menjadi semangat persatuan yang merupakan pelopor dari pemersatu negara Indonesia melalui organisasi-organisasi yang ada. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, atas dasar pernyataan politis bahwa rakyat Nusantara telah bersatu dan bersepakat mendirikan bangsa Indonesia di atas berbagai perbedaan yang ada. Pertama tadi kita lihat perbedaan dari unsur agama. Agama itu sudah ada, sudah dianut, sudah diakui oleh masyarakat kita di zaman pra kemerdekaan. Mereka sudah mengenal adanya Tuhan, sudah beragama, sehingga untuk menyatukan keanekaragaman agama-agama yang ada tadi oleh the founding fathers disepakatilah isi dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia itu mengakui keyakinan semua bangsa atau masyarakatnya tentang adanya Tuhan sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya masing-masing. Begitu juga sila kedua dan sila ketiga tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Kita lanjutkan sila keempat, kesepakatannya seperti apa? Pernyataan sebagai bangsa yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan penuh hikmat kebijaksanaan dalam merumuskan kebijakan.
Jadi ini buktinya bahwa sebelum adanya demokrasi, kalau sekarang kita kenal dalam era yang lebih modern, musyawarah mufakat itu lebih dikenal dengan istilah demokrasi. Sila keempat itu pencerminan ke nilai-nilai demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya sudah ada dalam diri bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka juga. Buktinya apa? Bahwa mereka dalam menunjuk pemimpin atau raja-rajanya di zaman sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan sudah dilakukan dengan musyawarah mufakat. Siapa yang mereka pilih, mereka tunjuk untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, menjadi pemimpin kerajaan mereka pada saat itu. Itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah mufakat atau demokrasi itu sudah ada dalam diri bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Dan sila kelima, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan itu juga sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau zaman pra-kemerdekaan. Sehingga kelima dasar ini disepakati untuk menjadi dasar negara Indonesia yang diberilah nama Pancasila oleh The Founding Fathers pada saat itu. Berikutnya kita lihat kalau sumber politis dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada beberapa bahwa dari sikap politis bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, terus ada sistem demokrasi konstitusional dalam landasan etik dalam kehidupan perilaku berpolitik di Indonesia, norma hukum dalam memformulasikan maupun mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau secara yuridis itu Pancasila sebagai dasar negara sudah tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, disebutkan di sana di pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Setiap materi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang hidup diciptakan dan dibuat oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau terjadi pertentangan seperti apa? Maka peraturan perundang-undangan tersebut bisa kita rubah dengan cara dalam sistem ketatanegaraan kita itu dengan mengajukan hak uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan, kewenangannya diberikan kepada lembaga negara yang namanya MK, Mahkamah Konstitusi, atau yang dikenal dengan nama judicial review. Itu buktinya bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan isinya dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dari sumber historis pada slide ini bisa dilihat, ini merupakan kilas balik dari beberapa peristiwa yang melandasi lahirnya dasar negara Indonesia hingga dirumuskan menjadi oleh PPKI ya. Di sini ada beberapa peristiwa penting yang bisa dibaca. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di slide ini, yaitu tentang pembukaan UUD 45. Di dalam pembukaan UUD 45 itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini alinea pertama menunjukkan bahwa hak untuk merdeka itu merupakan hak azazi. Manusia itu hak azazinya, hak yang paling mendasarnya itu yaitu hak untuk hidup. Hidupnya seperti apa? Hidup bebas dan merdeka tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, tanpa ada penjajahan. Nah, atas dasar inilah maka Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena disebutkan di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, di dalamnya itu mengandung hak azazi. Selain ada hak azazi, di dalam pembukaan juga mengandung pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga harus dihapuskan sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya, maka tidak ada lagi penjajahan di dalam suatu negara itu sendiri sebagai wujud dari penerapan penegakan hak azazi manusia.
Yang ketiga, di dalam pembukaan itu tergantung makna pernyataan subjektif bangsa Indonesia tentang partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan dan imperialisme. Terus isi pembukaan bisa kita lihat lagi. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dan seterusnya ya. Nilai apa saja yang ada di dalamnya, yaitu ada nilai perjuangan dan ada cita-cita nasional bangsa Indonesia. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, nilai apa yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya nilai ketuhanan, nilai kedaulatan dan nilai pernyataan kemerdekaan. Hal ini sangat penting sekali karena ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, mengakui adanya Tuhan, bahwa kemerdekaan itu selain perjuangan bangsa Indonesia juga karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya alinea keempat. Nah, di dalam alinea keempat ini kalau kita baca yang mungkin selama ini Anda hanya hafal saja tapi tidak tahu makna apa saja yang ada di dalamnya. Sama seperti contohnya kita baca yang muslim, baca Al-Quran bisa ngaji, lancar, luncur tanpa ada hambatan, lancar, aman dan terkendali, tapi kebanyakan tidak mengerti apa isi dari surat-surat yang dibaca, cuma bisa baca saja. Nah, sama. Nah, dibaca hafal, dibaca dan bisa dihafal, tapi tidak tahu makna apa saja yang ada di dalamnya. Ini alinea terakhir dari pembukaan UUD 45, alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seterusnya. Isinya secara garis besar di dalamnya ada tujuan negara, ada bentuk negara Republik Kesatuan, ada sistem pemerintahan negara Indonesia, dan ada dasar negara Pancasila. Oleh sebab itu pembukaan itu merupakan bagian dari Pancasila karena di dalamnya ada Pancasila. Nah, pokok-pokok pikiran apa saja yang terkandung di dalamnya ini bisa dibaca untuk pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Slide yang lainnya juga bisa dibaca ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kaidah negara yang fundamental. Jadi kalau kita buka ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang slide ini ya. Nah, ini. Secara hierarkis, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dia adalah fundamental berdirinya negara Indonesia atau yang disebut dengan Stats Fundamental Norm. Dia adalah pondasi dari lahirnya negara Indonesia. Dikatakan pondasi kalau seperti sebuah bangunan tentu letaknya ada di bawah. Di bawah itu adalah suatu bagian dari bangunan yang harus kuat, harus dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas agar bangunan tersebut bisa berdiri tegak, kokoh, kuat sampai puluhan tahun atau ratusan tahun atau bahkan sepanjang hayat. Nah, Pancasila kenapa dia dijadikan sebagai dasar negara? Karena the founding fathers, para pembentuk negara itu yakin bahwa Pancasila itu bisa menjadi pondasi berdirinya Indonesia sampai sepanjang hayat, bahkan sampai kiamat nanti. Pancasila akan menjadi pondasi
Nah, sejauh apa keyakinan para pendiri negara? Kenapa para pendiri negara yakin bahwa Pancasila akan menjadi pondasi yang bisa berjaya selamanya untuk menopang lahirnya NKRI atau berdirinya NKRI? Karena Pancasila itu bukan sesuatu yang berasal dari luar, tetapi Pancasila itu adalah nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, nilai asli bangsa Indonesia, nilai yang berasal dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dia akan lebih mudah, lebih cocok diterapkan di Indonesia, akan lebih mudah diikuti karena itu berasal dari nilai-nilai kita sendiri, bukan dari budaya luar yang ketika dibawa ke Indonesia belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Nah, itulah alasannya mengapa para pendiri negara kita memilih Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di slide yang pertama tadi, istilah pertama alasannya mengapa untuk menilai ketuhanan, bahwa nilai-nilai agama itu sudah ada, walaupun berbeda, memang dia berbeda-beda. Agama itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Islam, Kristen, Buddha, Katolik sudah ada. Oleh sebab itu, untuk menyatukannya dari unsur-unsur yang berbeda tadi, dipilih lem yang kuat, yang bisa merekat dengan kuat. Apa lemnya? Yaitu Pancasila itu sendiri. Tadi dia dikatakan stats fundamental norm, dasar berdiri sebuah negara, atau bisa kita samakan tadi dengan pondasi. Nah, dikatakan pondasi, bukan Pancasila itu letaknya paling rendah. Kalau dalam hierarkis ya, dalam tata urut tadi kan dalam konteks bangunan negara, pondasi itu di bawah, dia memiliki bagian-bagian yang kuat untuk menopang bagian-bagian lainnya yang ada di atas agar bangunan itu menjadi sebuah bangunan yang kuat. Nah, kalau dalam struktur ketatanegaraan, untuk menopang lahirnya negara Indonesia, Pancasila itu letaknya ada di puncak piramidal, seperti gambar berikut ya pada slide ini. Dia berada di puncak piramidal, paling tinggi kedudukannya paling tinggi, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, pembukaan UUD 45 sampai dengan Perda, itu isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti ini ya, seperti gambar ini bisa dilihat. Lalu saya akan menjelaskan tentang stat fundamental norm ini. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan stat fundamental norm? Pokok-pokok kaidah negara yang mendasar. Stats itu negara, fundamental itu dasarnya, norm itu kaidah. Kaidah-kaidah pokok negara yang fundamental, yang mendasar untuk lahirnya sebuah negara merdeka. Saya rasa ini bagian penting yang harus saya jelaskan ya. Letak Pancasila tadi di alinea keempat ya, di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada Pancasila di dalamnya. Sehingga kalau kita mengacu pada teori ini, berarti Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi di slide ini disebutkan ada kata stat fundamental norm. Mengapa pembukaan UUD 45 dikatakan stat fundamental norm? Karena di dalamnya terdapat dasar negara. Apakah bisa dirubah? Tidak bisa. Nah, stat fundamental norm itu tidak bisa dirubah. Kalau batang tubuh TAP MPR sama dengan Perda, sampai dengan Perda bisa dirubah. Batang tubuh itu berisi pasal-pasal, TAP MPR juga berisi peraturan-peraturan sampai dengan Perda. Tergantung dari periode kepemimpinan. Ini bisa dirubah semua. Tapi dua ini tidak bisa dirubah. Mau siapapun presidennya, mau berganti
di impeachment berapa kali pun presidennya, maka dua ini yang dikatakan stat fundamental norm itu tidak bisa dirubah. Terus kalau dirubah kenapa? Ketika kita melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 45, tadi kan ada Pancasila di dalamnya, berarti kita sudah merubah negara Indonesia. Karena Pancasila dan pembukaan itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dia adalah akta lahir dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Kalau kita mengubah akta lahir berarti kita sudah merubah jati diri kita. Nah, sama halnya ketika kita merubah stat fundamental norm, merubah Pancasila dan pembukaan, sama artinya kita sudah merubah negara Indonesia. Kenapa tadi disebutkan di slide yang di atas tadi ya, bahwa di dalam pembukaan itu ada Pancasila, ada tujuan negara, ada dasar dibentuknya negara, sehingga itu adalah pokok yang disebut dengan pokok-pokok kaidah negara yang mendasar, atau bahasa kerennya dalam istilah ketatanegaraan namanya Stats Fundamental Norm. Kalau kita merubah pembukaan berarti kita merubah Pancasila, karena di dalam pembukaan ada Pancasila. Di dalam pembukaan UUD 45 juga ada tujuan negara. Kalau kita merubah tujuan negara berarti kita sudah melakukan perubahan terhadap tujuan negara Indonesia. Nah, secara otomatis ketika kita melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 45, maka kita sudah merubah negara Indonesia, sudah merombak negara Indonesia. Karena apa? Karena di dalam pembukaan UUD 45 itu ada Stats Fundamental Norm, pokok-pokok kaidah negara yang mendasar. Lalu ditanya lagi, apa saja Bu pokok kaidah negara yang mendasar itu? Di dalamnya ada Pancasila, ada tujuan negara. Nah, di sini ya, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat pada slide ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini. Ada tujuan negara di dalamnya, ada bentuk negara, ada sistem pemerintahan negara, ada dasar negara. Secara umum yang disebutkan di dalam alinea keempat ini. Ketika kita merubah pembukaan UUD 45, berarti kita sudah merubah tujuan negara, karena di dalamnya ada tujuan negara. Kita sudah merubah bentuk negara, kita merubah sistem pemerintahan, dan kita merombak atau merubah dasar negara kita, yaitu Pancasila, karena dia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dirubah atau tidak boleh dirubah. Inilah 1, 2, 3, 4. Keempat inilah yang disebut sebagai Stats Fundamental Norm. Kita kembali ke slide ini. Kalau batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali amandemen. Kalau TAP MPR sudah berkali-kali dirubah, undang-undang atau perpu juga bisa dirubah, berkali-kali dibuat diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. PP, Perpres, dan Perda juga demikian. Ini dibuat dan dibentuk sesuai dengan kepentingan atau dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi ini Pancasila dan pembukaan UUD 45 atau Stat Fundamental Norm ini dari awal Indonesia merdeka sampai dengan saat ini tidak pernah dirubah. Itu membuktikan bahwa dia yang paling tinggi kedudukannya. Dan juga ini dan sampai dengan Perda ini dia tidak, isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi pertentangan, maka akan dilakukan hak uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Ormas, oleh Parpol ke MK. Jadi lembaga negara yang berwenang untuk melakukan untuk menguji isi dari peraturan perundang-undangan dari batang tubuh sampai dengan Perda itu apakah bertentangan atau tidak, itu diberikan kewenangan kepada
MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, demikianlah penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang lebih saya tekankan fokus pada slide ini tadi untuk Pancasila sebagai dasar negara pada video pembelajaran kita di bagian yang kedua ini. Nah, terus ada lagi syarat kaidah negara yang fundamental itu seperti apa? Sehingga dia bisa dikatakan stat fundamental norm. Ini harus kita buktikan, bener nggak bahwa pembukaan UUD 45 itu bisa dikatakan stat fundamental norm. Ada syaratnya. Nah, lihat pada slide ini ya. Syarat yang pertama dari segi terjadinya, dan yang syarat yang kedua itu dari segi materinya atau isinya. Kita lihat syarat yang pertama dari segi terjadinya bahwa ditentukan oleh pembentuk negara. Kita lihat apakah pembukaan UUD 45 ditentukan oleh pembentuk negara? Iya, ingat cerita di bab 2 Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ingat slide-slide yang sudah Anda baca pada PPT materi tersebut, bahwa dia diresmikan oleh sidang PPKI. Nah, ini pada saat itu perwakilan dari The Founding Fathers kan, pembentuk negara Indonesia yang mengesahkannya yaitu PPKI. Berarti syarat 1 terpenuhi bahwa pembukaan bisa disebut sebagai stat fundamental norm. Karena syarat dari segi terjadinya dia harus ditentukan oleh pembentuk negara. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Terwujud dalam pernyataan lahir sebagai kehendak pendiri tentang dasar-dasar negara. Ini terbukti disebutkan juga di alinea ketiga dengan bunyi penggalan kutipannya ini bisa dibaca. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kan pernyataan lahir pembentuk negara tentang dasar negara. Terbukti ya. Terus syarat yang kedua, materi membuat dasar negara yang dibentuk. Ada azas kerohanian tidak di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat? Ada. Nah, ini bunyinya azas kerohanian kah? Iya, ini penggalannya ya, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Harus ada azas politik negara. Ada tidak di dalam pembukaan UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, azas politik negara? Ternyata ada. Nah, ini penggalan kutipannya, nanti bisa dicek ya. Buka lagi naskah pembukaan. Di dalamnya ada tujuan negara. Ada enggak di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara? Ada di alinea keempat tadi ya, di slide yang sebelumnya. Dan kalau tidak percaya boleh dicek lagi. Tujuan secara umum yang dikenal dengan tujuan nasional. Yang keempat, harus memuat ketentuan diadakan konstitusi negara. Ada enggak ini di dalam pembukaan UUD 45? Ada juga di alinea keempat. Di alinea keempat ini penggalan kutipannya. Nah, nanti ini bisa Anda cek lagi. Siapa tahu tidak percaya boleh dicek. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa dalam teori ketatanegaraan menurut Noto Nagoro, syarat stat fundamental norm itu sudah terpenuhi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikatakan dan disepakati ya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah stat fundamental normnya bangsa Indonesia, sehingga dia tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu gugat. Ketika kita melakukan perubahan, sama halnya kita sudah melakukan perubahan atau pembubaran terhadap NKRI. Nah, demikianlah penjelasan lanjutan dari bab 2 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada materi-materi yang kurang dipahami, silakan
mahasiswa saya untuk bertanya langsung kepada saya di WA Group ataupun di Google Classroom dan fasilitas pembelajaran kita yang lainnya. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat dan bisa diterima dan bisa membantu perkuliahan daring kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.